wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Triatwa Aina Salsabila, absen 31. Dan saya Fadita Putriadia, absen 11. Saya sebagai sutradara 1. Dan saya sebagai asisten sutradara. Saya sebagai penulis naskah, nama saya Nisa Fasida, absen 25. Saya Audrey Supakirani, absen 6. Kami sebagai pemeran. Saya Arina Dwi Arianti, nomor absen 4 sebagai gendis. Saya Dara Uprima, nomor absen 9 sebagai ibu. Saya Dinda Mayana Prameswari, nomor absen 10 sebagai Aminah. Saya Farhana Nurisalma sebagai penjual batik. Saya Sofian Effendi, nomor absen 30 sebagai Rois. Saya nomor absen 20 sebagai pemburu. Kami sebagai warga. Saya Nazwatul Marifa, absen 23 sebagai warga. Saya Fitriana, nomor absen 13 sebagai warga. Saya Melia Rinwati, nomor absen 17 sebagai warga. Saya Siti Safa, absen 28 sebagai warga. Kami sebagai penata kostum. Saya Laura Agustina, nomor absen 16. Saya Nasyifa Purnamasari, absen 24. Perkenalkan, saya Ayu Aniba, nomor absen 7, dan Muhammad Rifki Aryakim, nomor absen 19 sebagai penata panggung. Kami sebagai penata lampu. Saya Anwata Arsitabila, nomor absen 3. Saya Siti Safa Anul Info, nomor absen 28. Kami sebagai penata suara. Saya Nurul Istiqomah, nomor absen 27. Saya Farhana Nurisalma, nomor absen 12. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan drama berjudul Lindungi karya Nisa Fasiha dan Audrey Supakirani yang diadopsi dari cerpen Lindungi Aroma Jeruk Baru karya Anggun Prameswari. Lindungi bukanlah anugerah yang mudah. Ia adalah ujian. Kadang mengetahui takdir justru membuat kita lebih menderita. Gadis itu akhirnya memahami bahwa hidup bukanlah untuk melawan kematian, tapi untuk menerima kepulangan. Di sebuah rumah sederhana di desa, malam hari suara hujan deras terdengar. Lampu redup, seorang gadis terbaring lemah. Ibu duduk di sampingnya. Nak, badanmu panas sekali. Ibu sudah mencoba semuanya, tapi kenapa tidak turun juga? Bu, kepalaku sakit. Badanku rasanya tidak kuat. Kamu harus kuat, nak. Kamu harus kuat. Aku capek, Bu. Jangan bilang begitu, nak. Ibu cuma punya kamu satu-satunya. Bu, dingin. Tapi panas juga. Genggam tangan ibu, nak. Jangan sampai lepas. Bu, kalau aku tidur, jangan bangunkan aku ya. Nak, jangan begitu, nak. Bu, gelap. Nak, jangan begitu, nak. Nak, bangun, nak. Bangun. Bagaimana ini? Tolong, bagaimana ini? Ada apa, Bu? Ya Allah. Dia tidak bangun. Dari tadi dia tidak bangun. Gimana? Dia sudah tidak ada. Tidak. Dia tadi masih bicara. Dia tadi masih menggenggam tangan saya. Sabar, Bu, sabar. Rumah yang sama, siang hari, suasana duka. Banyak orang berkumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kasihan sekali. Sudah ditinggal suaminya, sekarang anaknya juga. Iya, hidup memang tidak bisa ditebak. Baru saja kemarin terlihat sehat. Nak, kamu yang tenang ya, nak. Jangan khawatirkan ibu. Ibu bilang akan kuat, tapi ternyata ibu tidak sekuat itu. Ikhlaskan, Bu. Ini sudah kehendak Tuhan. Bagaimana bisa ikhlas kalau yang diambil satu-satunya yang aku punya? Tunggu. Kalian dengar itu? Seperti suara batuk. Tidak mungkin. Astaga. Ya, aku sesak. Apa yang terjadi?
Dia hidup lagi. Tidak, ini tidak mungkin. Anakku. Bu, kenapa mereka semua melihatku seperti itu? Apa tadi aku tidur? Kamu tidak tidur, kamu pergi lalu kembali. Aku ingat, gelap, sangat sunyi. Bu, bau apa ini? Bau, tidak ada apa-apa. Ada, seperti bau kain baru, bau lilin. Mungkin dia masih lemah. Iya, mungkin efek sakit. Tidak, itu nyata. Aku bisa menciumnya. Sudah, nak. Kamu istirahat aja dulu. Hari itu bukan hanya keajaiban yang terjadi, tapi juga awal dari sebuah kemampuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi hari di rumah, suasana lebih tenang. Cahaya matahari masuk dari samping. Ibu sedang melipat jarik. Bu, semalam aku tidak bisa tidur. Bau itu datang lagi. Bau yang kamu bilang itu. Iya, bau jari baru. Tapi tidak ada kain di sekitarku. Sejak kapan kamu menciumnya lagi, nak? Sejak aku bangun dari itu, Lalu, apa yang terjadi setelah kamu menciumnya? selalu ada orang yang meninggal, Bu. Selalu. Kamu yakin? Itu tidak kebetulan. Tidak mungkin kebetulan terus, Bu. Setiap kali aku mencium bau itu, tidak lama selalu ada orang yang meninggal. Kamu takut? Takut sekali, Bu. Aku merasa seperti diikuti kematian kemana-mana. Tidak semua yang masuk di dalam kehidupan kita itu musibah, nak. Kalau tidak musibah, lalu apa, Bu? Kenapa harus aku yang merasakannya? Mungkin itu anugerah. Anugerah? Anugerah yang membuatku bisa mengetahui orang akan mati. Anugerah tidak selalu datang dalam bentuk yang kamu sukai. Aku tidak mau anugerah ini. Aku ingin hidup biasa saja. Hidup biasa saja juga punya ujian. Bedanya, kamu diberi cara untuk melihatnya lebih awal. Lalu untuk apa? Untuk menyiksa aku? Untuk mengajarimu menerima. Menerima? Iya, seperti kain ini. Kalau tidak dilipat rapi, hidup tidak seimbang. Aku tidak mengerti. Kelak kamu akan mengerti. Akan ada suatu kematian yang mengajarimu semuanya. Soal kematian? Iya, yang paling dekat dengan hatimu. Bu, maksud ibu apa? Sudah, bantu ibu. Bau ini tidak salah lagi. Bau jarik baru. Tapi siapa kali ini? Kenapa di sini? Bapak, tidak, jangan. Apa aku harus bilang? Tapi kalau aku salah, tapi kalau aku benar juga, aku tidak berani. Acara pernikahan, siang hari, musik tradisional pelan, dekorasi sederhana, banyak orang berkumpul. Saya nyertan dan kawinkan Rois bin Bejo dengan Siti Aminah binti Sulaiman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Siti Aminah binti Sulaiman dengan seperangkat alat sholat dan mas kawin 10 gram dibayar tunai. Para pemirsa, Sah.
mempelai pria bisa memasangkan cincinnya. Kau tidak pantas ada di sini. Mas, siapa dia? Kau sudah menyatukan hidupku. Jangan! Tolong! Hentikan! Tidak! Mas, bangun Mas, bangun. Kita baru mulai nikah Mas. Bangun, bangun jangan. Tolong, panggil dokter cepat. Panggil dokter cepat. Bangun, jangan tinggalkan aku lagi. Saya tidak tahu ini kenapa. Aku tahu. Aku mencium baunya. Tapi aku diam saja. Kalau saja aku bicara, apakah itu semua bisa dicegah? Kenapa ini terjadi? Kenapa di hari ini? Kenapa ya diambil satu persatu? Bu, aku tidak pantas. Aku tahu tapi aku tidak melakukan apa-apa. Sejak saat itu, ia tidak hanya membawa kemampuan, tetapi juga rasa bersalah yang tak pernah benar-benar hilang. Pagi hari di rumah, suasana tenang, cahaya masuk lembut. Ibu sedang berjalan dari dapur. Tidak, bukan lagi. Bau ini lebih kuat dari yang biasanya. Siapa kali ini? Kenapa nak? Pagi-pagi udah ngalamin saja. Bu, tidak mungkin. Kenapa nak? Kamu seperti melihat hantu. Tidak, Bu. Tidak apa-apa. Kenapa harus ibu? Kenapa? Bu, kita ke kota ya sekarang. Mau ngapain nak? Mendadak sekali. Aku ingin membelikan ibu jarik baru. Aku mempunyai sedikit uang. Hanya itu? Iya, hanya itu. Ya sudah, ibu ikut. Aku ingin hidup bersamanya selama mungkin. Permisi, Bu. Iya. Mau cari apa, Dok? Cari jari kamu mbak. Oh, sebentar ya, saya carikan. Bu, kenapa jari kamu? Karena ini cocok, sederhana tapi bermakna. Ini, Bu, jariknya. Coba lihat. Baunya sama. Ini memang baru, Dok. Masih bau malam. Kain itu bukan sekadar kain biasa, tapi tanda. Nak, kenapa kamu diam? Tidak, bagus kok, Bu. Ya sudah, yang ini saja. Oh iya.
kenyataan ini. Di atas sepeda motor menuju pulang, langit mendung, jalan mulai sepi. Udara pagi ini dingin sekali, seperti waktu kamu sakit dulu. Kamu kenapa diam saja dari tadi, Nak? Tidak apa-apa, Bu. Aku cuma capek. Dulu kamu hampir tidak lahir loh. Benarkah? Iya, waktu itu ibu sudah sangat lemah, bahkan sempat berpikir untuk menyerah. Lalu kenapa Ibu tidak menyerah? Karena ibu ingin kamu hidup, walaupun harus melawan rasa sakit. Bu, kalau Ibu pergi sekarang, aku bagaimana? Kamu akan tetap hidup seperti dulu ibu berjuang untukmu. Aku tidak sekuat Ibu, Bu. Aku tidak bisa. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Yang sudah ditulis tidak bisa diubah. Takdir tidak bisa dicurangi. Bu, Ibu tahu. Ibu hanya tahu semua orang pasti pulang pada waktunya. Aku tidak mau Ibu pergi sekarang. Tidak ada yang pernah siap. Tapi semua harus belajar menerima. Bau itu semakin kuat, semakin dekat. Bau itu semakin kuat, semakin dekat. Bu, hati-hati, jalannya licin. Iya, ibu hati-hati. Tidak, ini tidak salah lagi. Bu, aku takut. Ibu di sini, Nak. Jangan tinggalkan aku. Aku belum siap. Semua akan baik-baik saja, Nak. Bu, jalanannya licin. Aku takut. Pegangan ibu, Nak, jangan dilepas. Bu, hati-hati. Iya, ibu hati-hati kok. Semakin kuat. Ini puncaknya. Tidak. Bu, jangan. Ibu, aku takut. Jangan sekarang, Bu. Bu. Nak, dengarkan ibu. Tidak, aku tidak mau. Dengarkan, Nak. Tidak. Bu, ibu, bu, ibu bangun, Bu. Bu, kita sudah mau sampai, Bu. Bu, kenapa ibu tidak bangun? Bu, bangun, aku di sini, Bu. Bu, ibu. Bu, bu bangun, jangan tinggalin gadis. Ya gadis sudah nggak punya siapa-siapa, Bu. Bu bangun. Bu. Bu. Ibu jangan takut, Nak. Ibu selalu di hatimu. Enggak, ibu jangan berbicara seperti itu. Gadis sudah nggak punya siapa-siapa lagi, Bu. Jangan tinggalin gadis. Bisa harus lepas, Nak. Enggak. Bu, Bu, ibu bangun, Bu. Ibu. Lindungi bukanlah anugerah yang mudah. Ia adalah ujian. Kadang mengetahui takdir justru membuat kita lebih menderita. Gadis itu akhirnya memahami bahwa hidup bukanlah untuk melawan kematian, tapi untuk menerima kepulangan.
10 gram iPhone 10. Kenapa? Kau tidak layak berada di sini. Siapa dia? Linui aroma jeruk baru yang Kicau Maria. Roh berat.